Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Septiarini dengan nomor NIM 201010050238. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi untuk memenuhi syarat mengikuti ujian tengah semester Statistik 2. Materi-materinya yaitu terdapat di modul pertemuan 4 yang terdapat dengan judul nilai harapan, di modul 5 yaitu dengan distribusi normal, di modul 6 yaitu dengan uji normalitas Lilliefors, di modul 9 dengan distribusi sampling. Di modul pertemuan yang keempat yaitu nilai harapan. Nilai harapan dari sebuah variabel acak X diartikan sebagai rata-rata nilai variabel acak X dalam jangka panjang. Nilai ini dapat diperoleh dengan nilai harapan dari X yang merupakan rata-rata terbobot dari X dengan peluang X sebagai bobotnya. Beberapa definisi berkaitan dengan nilai harapan variabel acak adalah sebuah besaran yang merupakan hasil dari percobaan random yang mempunyai nilai yang berbeda-beda. Variabel acak diskrit, variabel acak yang hanya mempunyai nilai-nilai tertentu yang terpisah secara jelas yang merupakan fungsi dari hasil percobaan pada sesuatu hal yang menjadi pusat perhatian kita. Variabel acak kontinu, variabel acak yang mengambil nilai beberapa saja pada suatu interval tertentu. Jadi ruang sampel variabel acak kontinu itu mengandung banyaknya kemungkinan yang tidak terbatas yang sama banyaknya dengan titik yang ada pada suatu interval nilai di mana variabel acak itu didefinisikan. Di modul pertemuan 4, saya akan menjelaskan contoh soal latihan nilai harapan, yaitu contoh soalnya seperti yang kita lihat di gambar, itu adalah sigma sama dengan E dalam kurung X dikurang X kuadrat sama dengan jumlah dalam kurung X dikurang X kuadrat P dalam kurung X. X20 PX-nya adalah 0,2, X25 PX-nya adalah 0,15, X30 PX-nya adalah 0,25, X35 PX-nya adalah 0,4. Totalnya adalah 1. X sama dengan dalam kurung 20 dikali 0,2 ditambah dalam kurung 25 dikali 0,15 ditambah dalam kurung 30 dikali 0,25 ditambah dalam kurung 35 dikali 0,4 sama dengan 4 ditambah 3,75 ditambah 7,5 ditambah 1,4 sama dengan 7,75 ditambah 21,5 sama dengan 29,25 nilai harapannya. Sigma kuadrat sama dengan dalam kurung 20 dikurang 29,25 kuadrat dikali dalam kurung 0,2 dalam kurung 25 dikurang 29,25 kuadrat dikali dalam kurung 0,15 dalam kurung 30,29,25 kuadrat dikali dalam kurung 0,25 dalam kurung 35 dikurang 29,25 kuadrat dikali 0,4 sama dengan dalam kurung min 9,25 kuadrat sama dengan 85,56 dikali
dalam kurung 0,2, hasilnya adalah 17,112. Dalam kurung min 4,25 kuadrat sama dengan 18,6 dikali dalam kurung 0,15 sama dengan 2,79. Dalam kurung min 0,75 kuadrat sama dengan 0,56 dikali dalam kurung 0,25 sama dengan 0,14. Dalam kurung 5,75 kuadrat sama dengan 33,06 dikali dalam kurung 0,4 sama dengan 13,224. Hasilnya adalah sama dengan 33,266. Selanjutnya kita mencari sigma kuadrat dengan yang hasil 3,266. Sigmanya sama dengan akar 33,266 sama dengan 5,76 hasil akhirnya. Selanjutnya saya akan membahas modul pertemuan 5 yang berjudulkan distribusi normal. Distribusi normal sebagai salah satu jenis distribusi variabel acak kontinu. Pada distribusi normal sendiri terdapat kurva berbentuk lonceng atau grafik. Distribusi normal juga dapat berfungsi sebagai distribusi Gauss. Persamaan distribusi normal diantaranya sebagai fungsi densitas. Distribusi normal dengan fungsi probabilitas ini kemudian akan menunjukkan variabel atau penyebaran distribusi. Fungsi ini nantinya juga akan dibuktikan oleh suatu grafik simetris atau bell curve. Karakteristik distribusi normal. Teori distribusi dengan nilai mean, median, dan modus yang sama, karenanya distribusi ini sering juga disebut sebagai unimodal. Kurva distribusi ini juga dapat bersifat simetris dengan bentuk lonceng atau bell curve. Titik puncak kurva diantaranya adalah pada nilai rata-rata. Nilai ini sendiri berada tepat di tengah kurva, sementara pada data distribusi terletak di sekitar garis lurus yang ditarik ke bawah dari titik tersebut. Mean atau nilai rata-rata dengan nilai standar deviasi ini kemudian akan menentukan lokasi dan bentuk distribusi. Di sini saya akan menjelaskan soal distribusi normal. Dapat dilihat dari gambar adalah dari hasil UTS statistik 200 mahasiswa didapatkan nilai rata-rata 6,8 dan standar deviasinya 1,3. Jika diasumsikan normal, hitunglah A. Berapa jumlah mahasiswa yang mendapat nilai kurang dari 6. Yang B. Berapa jumlah mahasiswa yang mendapat nilai lebih dari 8,5. Yang C. Jumlah mahasiswa yang mendapat nilai antara 7,5 sampai 8,4. Jawabannya adalah yang A. Nilai Z untuk X kurang dari 6. Z sama dengan X dikurang mu dibagi sigma sama dengan 6 dikurang 6,8 dibagi 1,3 sama dengan min 0,62. Sehingga P dalam kurung X dikurang 6 sama dengan P dalam kurung Z dikurang min 0,62 sama dengan 0,5 dikurang 0,2324 sama dengan 0,2676. Jadi banyak mahasiswa yang mendapat nilai kurang dari 6 sama dengan 0,2676 dikali 200 sama dengan 53,52 sama dengan 54 mahasiswa.
Jawaban yang B yaitu nilai Z untuk X lebih dari 8,5, Z sama dengan X dikurang mu dibagi sigma sama dengan 8,5 dikurang 6,8 dibagi 1,3 sama dengan 1,31. Sehingga P dalam kurung X lebih dari 8,5 sama dengan P dalam kurung Z lebih dari 1,31 sama dengan 0,5 dikurang 0,449 sama dengan 0,0951. Jadi banyak mahasiswa yang mendapat nilai lebih dari 8,5 sama dengan 0,0951 dikali 200 sama dengan 19,02 sama dengan ada 19 mahasiswa. Yang C, jumlah mahasiswa yang mendapat nilai antara 7,5 sampai 8,4. 7,5 kurang dari X kurang dari 8,4. Z1 sama dengan min 0,62, Z2 nya sama dengan 1,31, P dalam kurung 7,5 kurang dari X kurang dari 8,4 sama dengan P dalam kurung min 0,62 kurang dari Z kurang dari 1,31 sama dengan 0,2324 ditambah 0,4049 sama dengan 0,6373. Jadi banyak mahasiswa yang mendapat nilai antara 7,5 sampai 8,4 sama dengan 0,6373 dikali 200 sama dengan 127,46 sama dengan 127 mahasiswa. Selanjutnya di modul pertemuan 6 saya akan membahas uji normalitas Lillie force. Pengujian normalitas adalah suatu analisis yang dilakukan untuk menguji apakah data berasal dari populasi yang berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas menjadi penting karena kebanyakan analisis statistik yang bersifat inferensial mensyaratkan bahwa data yang akan diolah berdistribusi normal. Pengujian normalitas untuk data tunggal dapat dilakukan dengan uji Lillie force. Sedangkan untuk data bergolong dapat dilakukan dengan chi kuadrat. Uji Lillie force adalah pengujian normalitas distribusi dengan uji Lillie force pada umumnya digunakan untuk data tunggal. Langkah-langkah melakukan uji normalitas melalui uji Lillie force. Yang pertama, susun data secara berurutan dari skor terkecil sampai skor terbesar. Yang kedua, hitung rata-rata dan standar deviasinya. Yang ketiga, hitunglah nilai standar baku dengan menggunakan Z-score dari masing-masing data. Lalu, tentukan nilai normal standar baku Z-score dengan menggunakan tabel normal standar baku dari 0 sampai Z. Tentukan peluang FZI. Tentukan nilai SZI dengan cara menghitung proporsi Z1, Z2 sampai seterusnya sampai Zn yang lebih kecil atau sama dengan Zi dengan rumus hitung selisih harga mutlak FZI dikurang SZI, ambil harga mutlak terbesar di antara harga mutlak tersebut dengan simbol LO, Lillie force observasi. Tentukan nilai L tabel dengan menggunakan tabel Lillie force dalam kurung L tabel dalam kurung 0,05A dalam kurung N.
dengan kriteria pembilang A sama dengan 0,05 dan penyebut sama dengan N. Bandingkan LO dengan L tabel. Selanjutnya di sini saya akan membahas contoh soalnya, contoh soal uji normalitas Lillie Force-nya. Dari contoh soal kita lihat adalah hasil survei kecerdasan emosional 10 orang mahasiswa diperoleh data sebagai berikut. 70,55, 75, 65, 65, 53, 70, 65, 75, dan 53. Lakukanlah uji normalitas data tersebut dengan menggunakan uji Lillie Force. Dijawab. Pertama, rumuskan hipotesis untuk pengujian normalitas data. HO, populasi tingkat kecerdasan mahasiswa berdistribusi normal. H1 sama dengan populasi tingkat kecerdasan mahasiswa tidak berdistribusi normal. Karena tingkat signifikansi A min 5% karena ukuran data 10 diperoleh dari nilai kritis L dari tabel uji Lillie Force adalah 0,258. Di sini ada tabel distribusi frekuensi. Yang pertama X1-nya 53, yang kedua X1-nya 55, yang ketiga X1-nya 65, yang keempat X1-nya 70, yang kelima X1-nya 75. FI-nya kita cari yaitu adalah angka yang timbul. Untuk angka 53 itu ada dua angka yang timbul, untuk angka 55 itu ada satu angka yang timbul, untuk 65 itu ada tiga angka yang timbul, untuk angka 70 itu ada dua angka yang timbul, untuk angka 75 itu ada dua angka yang timbul. Totalnya ada 10. Untuk mencari FI dikali XI, yaitu kita mengalihkan yang FI dan XI itu 2 dikali 53 sama dengan 106, 1 dikali 55 sama dengan 55, 3 dikali 65 sama dengan 195, 2 dikali 70 sama dengan 140, 2 dikali 75 sama dengan 150. Totalnya adalah 646. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke XI dengan dikurang X bar kuadrat, kita mencari rumus mean, yaitu meannya sama dengan X bar sama dengan jumlah FI dikali XI dibagi jumlah FI. Di sini kita sudah menemui jumlah FI dikali XI-nya, yaitu sama dengan 646. Dan jumlah FI-nya itu 10, dan 646 itu dibagi 10 sama dengan 64,6. Setelah kita menemukan, baru kita bisa memasukkan XI dikurang X bar kuadrat, yaitu XI-nya 53 dikurang 64,6 kuadrat, yaitu 134,56, yaitu 55 dikurang 64,6 kuadrat itu hasilnya 92,16. Yang ketiga itu 65 dikurang 64,6 kuadrat itu hasilnya 0,16. Yang keempat itu 70 dikali 64,6 itu hasilnya 29,16. Yang kelima itu 75 dikurang 64,6 itu di kuadrat itu hasilnya 108,16. Lalu kalau untuk mencari FI dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat itu dari hasil yang 2 dikali 134,56 itu jadi 269,12. Untuk yang FI-nya yang kedua itu FI-nya 1 itu dikali 92,16 yaitu hasilnya 92,16. Dari FI-nya yang ketiga itu 3 dikali 0,16 yaitu
jadinya 0,48. Untuk FI-nya yang selanjutnya itu 2 dikali 29,16 itu 58,32. Yang selanjutnya FI-nya itu 2 lagi dikali 108,16 itu hasilnya 216,32. Hasilnya adalah 63,64 totalnya. Simpangan bakunya sama dengan S sama dengan akar dari jumlah FI dikali XI dikurang X bar kuadrat dibagi N dikurang 1 sama dengan akar dari 63,64 dibagi 10 dikurang 1 sama dengan 2,6592. Untuk tabel penolong uji Lillie Force, nomor satunya yaitu XI-nya 53, nomor 2-nya 55, nomor 3-nya 65, nomor 4-nya 70, nomor 5-nya 75. Untuk FI-nya sesuai data yang di atas juga sama, kita pindahin angka yang timbul. Dari 53 ada 2, dari 55 ada 1, dari 65 ada 3, dari 70 ada 2, dari 75 ada 2, total sama aja 10. Selanjutnya kita mencari Fkum yang kurang dari, tinggal perpindahan, dia 2 dengan dikurang 2 ditambah 1 sama dengan 3, 3 tambah 3 sama dengan 6, 6 tambah 2 sama dengan 8, 8 tambah 2 sama dengan 10. Fkum kurang darinya. Untuk ZI-nya sama dengan, untuk mencari ZI kita menggunakan rumus yang di bawah, yaitu XI dikurang X bar dibagi S sama dengan 53 dikurang 64,6 dari hasil mean dibagi 2,6592 dari simpangan baku, dan itu hasilnya adalah min 436. Untuk seterusnya begitu sampai akhir dia mengikuti, yaitu dengan 55 dikurang hasil dari mean dibagi dari hasil simpangan bakunya 2,6592. Yang kedua itu jadinya hasilnya itu min 3,61. Yang ketiga itu 65 dikurang 64,6 dibagi 2,6592 itu hasilnya sama dengan 0,15. Yang keempat itu 70 dikurang 64,6 dibagi 2,6592 sama dengan hasilnya 2,03. Yang kelima itu 75 dikurang 64,6 dibagi 2,6592 itu sama dengan hasilnya 3,91. Untuk Z tabel sendiri, Z tabel itu yaitu P dalam kurung ZI sama dengan min 4,36 sama dengan 0,9998. Z tabel ini kita melihat dari ZI-nya itu jadi kita melihat berapa ZI yang kita temukan, dan itu kita akan mencarinya di rumus Z tabel uji Lillie Force. Untuk ZI min 4,36 Z tabelnya maka kita isi 0,998. Untuk ZI min 3,61 maka Z tabelnya kita isi 0,4998. Untuk ZI 0,15 Z tabelnya kita isi 0,0596. Untuk ZI 2,03 Z tabelnya 0,4788. Untuk ZI 3,91 Z tabelnya kita isi 0,5000. Selanjutnya kita mencari FZI. FZI ditemukan sebagai P dalam kurung Z1 kurang dari min 4,36 sama dengan 0,5000 dikurang 0,9998 sama dengan 0,4998. Selanjutnya kita mencari untuk yang selanjutnya kita mencari yaitu dengan
0,5.000 dikurang dengan hasil z-tabel. Yang kedua itu kan z-tabelnya 0,4998. Jadi dari 0,5.000 di z-tabel 0,4998 itu ketemu dengan hasil 0,0002. Untuk yang ketiga itu 0,5.000 dikurang dengan hasil yang ketiga di z-tabel itu 0,0596, itu hasilnya 0,4404. Untuk di z-tabel yang keempat itu 0,4788. Dari jadinya 0,5.000 dikurang 0,4788 sama dengan ketemunya 0,0212. Nah, selanjutnya ketemu di z-tabel itu 0,5.000. Jadi 0,5.000 dengan 0,5.000 dikurang itu hasilnya 0. Selanjutnya kita akan mencari SZI. SZI itu kita vakum itu dibagi dengan jumlah F sama dengan 2 dibagi 1. 2 dibagi 10. 2 dibagi 10 karena banyaknya jumlah data yang timbul sama dengan 0,2000 dan seterusnya. Yang kedua berarti 1. Nah, yang kedua berarti 3 dibagi 10 itu sama dengan 0,3000. Yang ketiga itu 6 dibagi 10 itu sama dengan 0,6000. Yang keempat itu 8 dibagi 10 sama dengan 0,8000. Yang kelima itu 10 dibagi 10 sama dengan 1000. Selanjutnya untuk kolom FZI dikurang SZI sama dengan 0,4998 dikurang 0,2000 hasilnya 0,6998. Selanjutnya untuk yang kedua 0,002 dikurang 0,3000 sama dengan 0,2998. Yang ketiga 0,4404 dikurang 0,6000 sama dengan 0,1596. Yang keempat 0,0212 dikurang 0,8000 hasilnya 0,7788. Yang terakhir 0 dikurang 1000 sama dengan 1000. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh L hitung sama dengan 1000. Sedangkan dari tabel Lilliefors untuk A sama dengan 0,05 dan N sama dengan 10. Didapat nilai L tabel itu sama dengan 0,2616. Karena L hitung lebih dari tabel maka HO ditolak. Selanjutnya modul pertemuan 9. Saya akan menjelaskan tentang distribusi sampling. Distribusi sampling adalah serangkaian bentuk distribusi probabilitas statistik yang diperoleh dari sejumlah besar sampel yang diambil dari populasi tertentu. Distribusi sampling dari suatu populasi merupakan distribusi frekuensi dari beragam hasil berbeda yang mungkin terjadi untuk statistik populasi. Pengetahuan tentang sifat distribusi sampling bisa sangat berguna dalam membuat kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan, yaitu distribusi sampling dan statistik diferensial. Distribusi sampel penting untuk statistik inferensial. Dalam praktiknya, seseorang akan mengumpulkan data sampel dan dari data ini memperkirakan parameter distribusi populasi. Dengan demikian, pengetahuan tentang distribusi sampling bisa sangat berguna dalam membuat kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Kesalahan standar baku dari distribusi sampling dari suatu statistik disebut sebagai kesalahan standar dari kuantitas itu.
untuk kasus di mana statistik adalah mean sampel dan sampel tidak berkorelasi. Jenis distribusi sampling ada beberapa tipe standar distribusi sampling dengan masing-masing cara penerapannya, diantaranya yaitu distribusi T adalah distribusi sampling yang membantu profesional data menentukan ukuran populasi atau varian populasi. Distribusi T menggunakan skor T untuk mengevaluasi data yang tidak sesuai untuk distribusi normal. Fungsi distribusi sampling merupakan faktor penting dalam analisis statistik karena memberikan penyederhanaan utama dalam perjalanan ke inferensi statistik. Lebih khusus lagi, distribusi sampling memungkinkan pertimbangan analisis didasarkan pada distribusi probabilitas statistik, bukan pada distribusi probabilitas gabungan dari semua nilai sampel individu. Cara menentukan distribusi sampling untuk menentukan apakah sampel kita cukup besar, kita harus mempertimbangkan hal-hal berikut. Persyaratan akurasi. Distribusi pengambilan sampel yang paling akurat memiliki pengambilan sampel data rata-rata yang cukup untuk membuat kurva lonceng. Semakin dekat ke distribusi normal, tampilan visualisasi saat diplot semakin akurat. Lebih banyak data, lebih baik untuk akurasi distribusi sampling. Bentuk populasi awal. Jika populasi awal sangat mirip dengan kurva lonceng distribusi normal, maka pengambilan sampel yang lebih sedikit akan diperlukan untuk distribusi pengambilan sampel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh soal distribusi sampling. Bisa Anda lihat di pertemuan 9 ini, Bank Aman menghitung tabungan setelah nasabahnya. Setelah perhitungan, bank tersebut mendapati bahwa rata-rata tabungan setiap nasabahnya sebesar Rp2.000 dengan deviasi standar Rp600. Apabila seorang peneliti mengambil sampel sebanyak 100 nasabah, berapa probabilitas jika A. Rata-rata sampel akan terletak antara Rp1.900 dan Rp2.050. Yang B, rata-rata sampel akan lebih kecil Rp2.050. Yang C, rata-rata sampel akan lebih kecil Rp1.900. Sini saya akan menjawab yang A terlebih dahulu, yaitu selanjutnya untuk menyelesaikan soal tersebut kita akan menerapkan konsep hitung luas daerah kurva normal. Z sama dengan X dikurang mu X dibagi X. Untuk X sama dengan 1900 Z bagi 60 sama dengan 1900 dikurang 2000 dibagi 60 sama dengan min 1,67 sama dengan 45,25%. Untuk X yang selanjutnya sama dengan 2050, Z sama dengan 2050 dibagi 2000 dibagi 60 sama dengan 0,83 sama dengan 29,67%. Maka P dalam kurung 1900 kurang dari X kurang dari 2050 sama dengan 45,25% ditambah 29,67% sama dengan 74,9%. Yang B-nya P dalam kurung X kurang dari 2050. Untuk X-nya sama dengan 2050, Z dibagi 60 sama dengan 2050 dikurang 2000 dibagi 60 sama dengan 0,83 sama dengan 29,67%. Maka P dalam kurung X kurang dari 2050 sama dengan 50% dikurang 29,67% sama dengan 20,33%. Selanjutnya yang C. P dalam kurung X kurang dari 1900. Untuk X-nya sama dengan 1900, Z dibagi 60
sama dengan 1900 dikurang 2000 sama dibagi 60. Hasilnya sama dengan min 1,67, lalu diperseninnya sama dengan 45,25%. Maka P dalam kurung X kurang dari 1900 sama dengan 50% dikurang 45,25% sama dengan 4,75%. Sekian penjelasan materi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk like and comment and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.